Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Asep Yoyon. Kali ini saya akan berbagi mengenai kunci jawaban kelas 6 tema 4 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Pada halaman 25 ada kegiatan ayo membaca. Pada halaman tersebut disajikan sebuah teks yang harus kalian baca untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana listrik disalurkan. Nah, kemudian disajikan beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan, yang terdapat pada halaman 25 sampai 26. Nomor 1, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Pertama ada air, panas bumi, angin, dan sebagainya. Nomor 2, apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. Nomor 4, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Saat ini, segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada halaman 26, kalian akan diminta menuliskan informasi penting dari teks yang telah kalian baca sebelumnya. Informasi penting diambil dari setiap paragraf dalam teks. Paragraf 1 itu mengenai topik masalah yang isinya peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf 2 mengenai deret penjelas, isinya itu mengenai tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama sutet ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Paragraf ketiga yaitu mengenai kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yang isinya yaitu kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Nah, pada halaman 26 kalian diminta menuliskan urutan proses penyaluran energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga ya. Jadi mikrohidro itu dari air ya, hidro itu, mikro itu kecil, jadi air aluran yang kecil. Jadi pada PLTA air sungai atau waduk itu masuk melewati pintu yang diatur katup pengaman menuju tangki pengaman tekanan. Lalu air tersebut akan dialirkan oleh air dari pesat menuju ke turbin melalui katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Karena tekanan air tersebut, turbin akan bergerak sehingga generator menghasilkan listrik. Nah, listrik dari PLTA kemudian dinaikkan oleh transformator lalu mengalir menuju sistem transmisi. Melalui sistem transmisi ini, listrik disalurkan menuju ke gardu induk di berbagai wilayah. Setelah tegangan listrik diturunkan, listrik kemudian disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Tegangan ini kemudian disalurkan menuju ke rumah-rumah warga. Nah, pada halaman 29 kita akan
Ikan kegiatan Ayo Membaca, yaitu membaca sebuah teks tentang globalisasi yang harus kalian baca supaya kalian lebih memahami mengenai globalisasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab mengenai globalisasi pada halaman 30. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. Maksudnya ialah jadi seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah. Lalu apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Contohnya adanya barang impor seperti handphone dan motor. Kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah, menemui makanan dari negara lain, dan mengetahui berita yang terjadi di luar negeri. Lalu apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Saya bisa memakai barang dari negara lain, berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka, bisa mengonsumsi makanan dari negara lain, menonton film buatan luar negeri, dan lain sebagainya. Nomor 4, gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Ini ya. Contohnya orang ada di benua lain, bekerja sama dengan orang yang berada di benua lain, tanpa harus saling bertemu ya, mereka dibantu oleh teknologi. Lalu pada halaman 21 kita akan berdiskusi. Kalian diminta menceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kalian. Ini contohnya, di lingkungan RT saya terdapat sekitar 30 kepala keluarga. Setiap keluarga memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Contohnya tetangga saya yaitu Pak Edi. Keluarga Pak Edi bisa dibilang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya mobil di garasinya. Tetangga saya yang lain adalah Pak Suroto. Keluarga Pak Suroto memiliki ekonomi tingkat sedang. Hal ini ditunjukkan dari kendaraan sepeda motor yang dimiliki keluarga Pak Suroto. Berbeda dengan Pak Edi dan Pak Suroto, keluarga Pak Wira merupakan keluarga kurang mampu. Hal ini tampak dari kondisi rumah Pak Wira yang masih sederhana dan hanya memiliki 2 sepeda. Lalu pada halaman 32 kalian akan diminta berdiskusi untuk menjawab soal-soal yang disajikan. Seperti, mengapa ekonomi setiap orang itu beragam? Karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda. Apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Tentu saja yang mempengaruhinya keterampilan seseorang, peluang, pekerjaan seseorang, penghasilan, dan tingkat persaingan. Juga pendidikan ya, tingkat pendidikan. Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya, baik itu kaya maupun miskin. Alangkah baiknya jika kita itu membantu orang-orang yang membutuhkan. Lalu pada halaman 33 kalian diminta menceritakan kondisi ekonomi keluarga serta rencana yang dilakukan untuk menghadapi era globalisasi. Nah, cerita berikut ini hanyalah contoh ya. Misalkan ekonomi keluarga saya terbilang memiliki ekonomi tingkat sedang. Hal ini ditujukan dari rumah saya yang tidak terlalu besar, namun layak dijadikan tempat tinggal. Ayah saya bekerja sebagai teknisi di salah satu perusahaan. Ibu saya bekerja sebagai penjual minuman di depan rumah. Sedangkan kakak saya bekerja sebagai pelayan toko. Sedangkan saya masih sekolah. Tetapi saya rajin menabung walau hanya Rp500. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga saya alhamdulillah tidak pernah kekurangan. Biasanya pengeluaran ditunjukkan untuk kebutuhan makan, kebutuhan sekolah saya, kebutuhan transportasi, dan lainnya. Rencana saya saat ini adalah belajar dengan giat untuk mendapatkan pendidikan. Dengan pendidikan, saya berharap menjadi manusia berdaya saing tinggi demi meraih kesuksesan ya. Itu saja pembahasan mengenai kunci jawaban kelas 6 tema 4 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.